mengutip daripada kumpulan-kumpulan daripada hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari perjuangan beliau. Mudah-mudahan ya momentum daripada di bulan Rabiul Awal, di bulan lahirnya daripada Rasulullah SAW, kita baca satu kalimat ya, mudah-mudahan Rasulullah SAW ya ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya Allah ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul badil wahyu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyana ya'tini misla salatil jarasi wa huwa ashadduhu alayya wa yabsimu anni wa qad wa'antu anhu ma qala wa ahyana yatamathalu ila al-malakul rajula فيكلمني فعلما يقول قالت يا عائشة رضي الله عنه ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد برد فيقسم عنه وإن جبينة لتفصد عرفا. أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم خفف إليه الخلاء وكان يخلو بغار خراء ويتخشف فيه وهو يعبد ليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويترود لذلك ثم يرجع إلى خديجة ويترود لمثلها حتى جاء الحق وهو في غار خراء. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang beliau menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan dan selalu beliau bingung, bukan ragu, bingung ketika di awal wahyu datang yang diutus daripada malaikat Jibril alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku kedengaran seperti bunyi lonceng. Itu sangat berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, lantas aku mengerti apa yang dikatakannya. Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki datang kepadaku, kata Rasulullah, dan berbicara kepadaku dan aku mengerti apa yang dikatakannya. Kata Aisyah radhiyallahu an, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu turun kepada beliau pada satu hari yang amat dingin. Setelah wahyu itu berhenti turun, kelihatanlah dahi Nabi bersimpah peluh. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, katanya wahyu yang mula-mula turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berupa mimpi baik waktu beliau tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau, seperti jelasnya cuaca pagi. Semenjak itu hati beliau tertarik hendak mengasingkan diri ke Gua Hira, dan di situ beliau beribadah beberapa malam, tidak pulang ke rumah istrinya. Untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan habis, beliau kembali kepada Siti Khadijah untuk mengambil lagi perbekalan secukupnya. Dan kemudian beliau kembali pula ke Gua Hira hingga suatu ketika datang kepadanya al-haq atau kebenaran atau wahyu, yaitu sewaktu beliau masih berada di Gua Hira itu. Jadi di sini sedikit 10 menit saya sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pada datangnya wahyu yang pertama itu, Rasulullah SAW di awal itu memang sangat kaget ya. Di awal bunyinya itu bunyi kayak lonceng. Jadi apa ini? Makanya di situ diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika diperintah
mendapatkan wahyu oleh malaikat Jibril, ya diceritakan ada ya, terusnya hadis ini bahwa Rasulullah itu sangat ketakutan dan sangat kedinginan, sehingga ya mengucapkan perintah kepada istrinya Siti Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku, ya, sampai 3 kali ya. Jadi Rasulullah menggenggam kepada Siti Khadijah, ada apa ini? Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, jadi ketika memang mendapatkan wahyu itu, ketika beliau pun juga sedang tidur, dalam keadaan tidur ya, dalam keadaan tidur pun beliau mendatangkan daripada impian ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni berupa datangnya wahyu. Jadi ini awal ya, saya buka hadis Sahih Bukhari ya. Jadi pertama bab wahyu turun pertama, tanda-tanda datangnya ya, bagaimana malaikat menjelmanya, dan Rasulullah merasa bimbang apakah ini ya. Jadi nanti selanjutnya nih ya, karena sudah malam ya, nanti insya Allah kita sambung bahwasanya Siti Khadijah itu mempunyai saudara sepupu lah gitu ya, bahwasanya akan menanyakan kepada saudaranya kejadian pada suaminya ini gitu ya, Rasulullah ya. Jadi ketika bertanya itu ya ke saudaranya Siti Khadijah itu, padahal agamanya Nasrani. Jadi apa kata beliau ya, kata saudaranya itu, namanya itu kalau nggak salah Warokoh. Jadi itu adalah malaikat Malkus, yaitu malaikat Jibril yang datang ketika waktu riwayat kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Padahal buta matanya, tapi sudah sepuh. Menyatakan pada itu Warokoh itu, seandainya aku masih sehat, seandainya aku masih diberikan umur panjang ya, aku akan bantu engkau wahai Muhammad. Nah pada saat itu Warokoh ya sudah mengetahui bahwa itu adalah malaikat, datangnya hak yang benar dari Rasulullah, datangnya wahyu kepada Rasulullah. Jadi dicatat sama Allah tuh Warokoh, langsung meninggal dunia, terputuslah wahyu. Jadi takutnya apa? Warokoh takut ngoceh, bahaya ya, takut Rasulullah itu terancam bakal dibunuh. Om Quraisy senang, apalagi Abu Jahal pamannya. Musuh bubu, pada depan rumah sama ponakan. Tapi senang lahirnya ponakan laki-laki, tapi ya sangat dimusuhi Rasulullah SAW. Jadi Warokoh itu putus. Ketika Warokoh langsung dicabut, ambil sama Allah, meninggal ya, langsung putus. Nah ketika itu berupalah suara-suara terdengar di atas langit Rasulullah. Apakah itu seperti datang di awal ya, malaikat datang kepada nanti disitulah nanti insya Allah kita akan sampaikan. Ini sedikit aja. Pertama saya buka di hadis daripada Sahih Bukhari Muslim, yaitu mengenai bab wahyu datang ya. Jadi kita mah enak tinggal baca doang ya, baca Alif Lam Mim ya, baca Al-Baqarah apa ya, perjuangan Rasulullah sangat, masya Allah nih, menangis kita, sedih ya, sampai diselimuti, pengen diselimuti wahai istri yang tercinta. Al-hijabu, wahijabu, tolong selimuti aku, ada apa ini? Padahal kita Khadijah tahu bahwa ada petunjuk ya, datangnya itu yang hak, kebenaran itu wahyu. Rasulullah itu masih benar-benar rasa ketakutan. Nanti terus di sini. Surat pertama itu surat Al-Alaq. Ya. Nanti insya Allah kita sambung karena udah malam udah ngantuk ya. Sedikit aja lah. Terus masih tebal lah insya Allah ya. Insya Allah tenang. Buru lah. Buru. Makan jarubanan. Jadi insya Allah sambil ngaji dikit gitu ya. Asal jangan sampai hijrah aja. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Tau gondrong rambut tuh. Jamaah. Tongkat. Jadi itulah perjuangan Rasulullah SAW. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Berat. Ya berat. Ini mah hitung-hitung kita memberikan daripada mayudoh hasanah, memberikan daripada iktibar kepada diri kita.
bagi diri saya sendiri bahwa kita tinggal baca doang, perjuangannya sangat luar biasa. Tapi apa jaminannya? Kata Rasulullah SAW, jika aku nanti wafat, ada 2 pusaka yang aku tinggalkan. Kata sahabat, apa wahai Rasulullah? Yakni Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dan hadis. Ini minta pegang, sampaikan walaupun sekalimat. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Rasulullah. Sekian, dan mudah-mudahan kita semuanya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan rezeki kita seperti rezekinya hujan pada hari ini. Yang lebih baik, rezeki yang lebat, rezeki yang banyak, rezeki barokah, yang halal, yang thayyibah. Ya amin ya rabbal alamin. Bibil Mustafa balik maqasidana waqfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Alhamdulillah, terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.